Selamat pagi. Saya nggak bisa lihat senyumnya karena semuanya ditutup mukanya. Tapi saya tahu kalian senyum ya. Yang penting senyum di hati ya, begitu. Saya berterima kasih dengan Ibu Lydia sekali lagi diberi kesempatan untuk sharing pagi ini dari firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau dengar kebenaran firman Tuhan? Yang benar-benar ya. Bukan yang ditambah-tambah ya. Jadi hari ini kita akan mendengar sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Karena bulan depan kita akan ada Paskah, jadi saya mencoba menyelesaikan hari ini ya. Yang panjang saya coba ringkes ya. Jadi kalian sabar-sabar aja ya. Ada acara nggak setelah ini? Tidak ada acara ya. Jadi saya yakin jikalau misalnya tidak ada COVID ya, kalau tidak ada COVID, Hollywood membuat satu film Superman dengan versi yang sangat terbaru dari yang sudah-sudah. Dan saya yakin pasti kalau film ini diputarkan di bioskop, pasti ada banyak yang anak-anak muda-muda dan orang-orang tua, mereka akan pergi nonton film ini, betul? Kalau tidak ada COVID, ini cerita Superman yang terbaru. Dan pasti mereka akan antri di depan bioskop. Panjang antri ya begitu. Sekarang nggak ada yang antri ke gereja ya. Tapi kalau lihat film Superman itu, saya pasti mereka anak-anak kecil, orang tua akan antri di depan. Nah, tapi pertanyaannya, seperti saya sudah katakan bulan lalu, apakah cerita Superman itu cerita fakta atau dongeng? Hanya hayalan, betul? Tidak ada, in reality tidak ada Superman. Kalau ada ya barangkali dia bisa menyelamatkan COVID ya, dia puter-puter aja COVID hilang lagi begitu ya. Jadi itu hanya, ini kayaknya kekencengan, ada feedback. Jadi yang ini dikecilin Andre ya. Yang Superman ini walaupun sudah ratusan tahun barangkali ya di Amerika disukai, tetapi itu hanya cerita hayalan, betul? Cerita yang tidak ada reality, cerita dongeng. Walaupun cerita ini sudah menjadi orang Jawa bilang beken, gitu, beken ya, sudah jadi cerita yang semua kita tahu. Dan itulah orang-orang zaman ini manusia dia suka mendengar yang hal-hal begini, bahkan disukailah gitu, mereka tidak bisa tunggu melihat yang cerita-cerita yang semacam ini. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu hari ini, berkati jemaat-Mu yang hadir, yang di rumah juga, supaya kami jelas mendengar firman-Mu hari ini. Berkati juga hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, firman Tuhan dengan cepat saya akan mulai dengan kita membaca 2 Timotius, 2 Timothy, gonna read. Bisa kebaca ya? Apa lampunya terlalu terang? Apa begitu? 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini Paulus berbicara kepada Timotius bahwa di saat-saat ini orang tidak suka lagi kebenaran. Sukanya yang menyenangkan. Dan di ayat berikutnya, the next verse 4, mereka akan memalingkan telinga dari apa? Dari kebenaran. Dari kebenaran firman, kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Jadi menurut Rasul Paulus kepada Timotius, orang-orang tidak suka dengar yang benar, khususnya firman yang benar. Tapi mereka senang cerita yang ditambah-tambahkan, ya, cerita yang dibuat-buat. Walaupun hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar banyak gereja-gereja denominasi yang mereka secara tidak sadar melakukan ini dan susah untuk dirubah. Tapi kita akan buktikan bahwa apa yang sedang terjadi dalam peraturan-peraturan jemaat dan sebagainya itu benar-benar adalah firman Tuhan. Kita akan baca Wahyu pasal 22, Revelation, the next verse, 1, 2, 3. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu
kepada perkataan ini yang keras, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di kitab ini. Jadi jelas sekali firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang yang menambah isi Alkitab itu akan kena malapetaka. Khususnya gereja-gereja pada akhir zaman ini. Seperti saya katakan bulan lalu, gereja-gereja sekarang mengalami kebahagiaan kena malapetaka. Kita susah sekarang gereja ini ya. Untuk beribadah saja susah. Dan itulah yang sedang terjadi pada saat ini bahwa hal yang kecil tapi bisa membuat malapetaka. Karena apa? Menambahkan firman yang tidak ada menjadi ada. Khususnya dalam Alkitab. Jadi ditambah-tambahkan supaya orang senang, supaya orang excited. Wah, bagus ya firmannya. Padahal belum tentu benar gitu di Alkitab. Jadi ditambah-tambahkan. Mari kita masuk pada judul, title, fakta atau dongeng fabrikasi bagian kedua ya, part 2. Last month, kalau saudara yang tidak mengikuti part 1 itu ada ya di kayaknya sudah masuk di YouTube. Part 1-nya, ini part 2, yaitu fact or fairy tale or myth fabrication, part 2. Fabrication artinya yang tidak ada diadakan, fabrikasi. Cerita yang dibikin-bikin gitu, itu fabrication. Jadi kita akan lihat dengan cepat, saya tidak akan lama, saya coba cepat hari ini ya. Tapi banyak poin. Poin nomor 1 kita langsung. Poin number 1. Di sini dikatakan, Stephen, are you ready? Apakah benar kalau perjamuan kudus itu maknanya untuk menyembuhkan penyakit? Apakah benar kalau perjamuan kudus itu maknanya untuk menyembuhkan penyakit? Yang mana diterapkan banyak orang-orang percaya. Saya punya saudara, salah satu saudara kami, dia sekali dia bangun pagi, dia katakan, kok kenapa saya pusing-pusing ya? Kepala saya pusing begitu. Terus dia bilang begini, oh saya pusing karena tadi pagi saya belum ambil perjamuan kudus, belum minum perjamuan kudus. Jadi karena dia tidak minum perjamuan kudus, dia pusing-pusing kepalanya gitu. Ini true story gitu. Nah, banyak khususnya di Indonesia orang-orang yang mengatakan bahwa perjamuan kudus bisa menyembuhkan penyakit. Amin, betul? Kita akan selidiki, oke? Apakah benar? Coba kita lihat Matius 26 sampai 28, Matthew. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Next verse. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Oke, now we go to Luke 22, Lukas 22. Oh, sorry. Sesudah itu, 28 dulu ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Ini Tuhan Yesus yang ngomong tentang perjamuan kudus. Ambillah ini untuk pengampunan dosa. Jadi mengaku dan sebagainya. Coba we go to the next verse. Di Lukas 22 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan. Menjadi apa? Peringatan akan aku. Perjamuan kudus. Jadi kalau kita ambil, itu mengingat akan Tuhan Yesus. Tadi kata pengampunan dosa, untuk mengingat Tuhan Yesus. Perjamuan kudus. Oke, 20, next verse. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tidak ada kata-kata tentang kesembuhan, menyembuhkan penyakit. Ini Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus dia katakan, perjamuan kudus untuk menyembuhkan kamu dari penyakit. Tapi untuk apa? Mengingat dia dan juga untuk pengampunan dosa. Dosa kita mengaku dosa dan sebagainya. Coba 1 Korintus pasal 11. Saya akan pelan-pelan. 1 Korintus, oke, kita mulai dengan ayat 20 yang ketiga ya, Steven ya. Kita baca pelan-pelannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, next verse 24.
Setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini apa? Menjadi, ini Paulus, peringatan akan Tuhan Yesus. 25. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu menjadi peringatan akan. Dari ayat 23 sampai 25, Rasul Paulus sama sekali tidak mengatakan ini untuk menyembuhkan orang. How many of you get it? Jadi dikatakan firman Tuhan jelas, Tuhan Yesus dengan Paulus sama. Tidak ada kata-kata perjamuan kudus itu dipakai untuk kesembuhan. Tetapi kenapa dipraktekkan orang? Kenapa sekarang kita lihat banyak jemaat bahwa hamba Tuhan yang mengatakan ini bisa menyembuhkan orang? Benar tidak? Oke. Coba ayat 26 dikatakan, ini bagus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu apa? Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali kita ada perjamuan kudus, kita makan roti dan minum, kita apa? Dikatakan? Memberitakan kematian Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang ada ya, yang tidak dikatakan bahwa ini bisa menyembuhkan sakit penyakit. Kita lihat ayat 27, 28, 27 dikatakan juga. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan yang keras, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan ini. Nah, sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengambil ini sembarangan, coba kita lihat ayat 27 lagi, 27, Stephen, one more time, so we're gonna go fast. Jadi barang siapa saja, oke, barang siapa, dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Nanti kita akan pelajari, kenapa Rasul Paulus mengatakan berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Kalau kita ngambil sembarangan, bukan menjadi berkat, jadi kesembuhan, malah menjadi dosa. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kita lihat ayat 28, 28 juga dikatakan, di sini kita lihat tidak ada kata-kata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan ini. Jadi saudaraku, sebelum kita perjamuan kudus ini, kita harus menguji diri. Apakah kita sudah mengaku darah dan tubuh Yesus? Kalau belum, ada sanksinya. Coba kita lihat ayat 29. Apa sanksinya? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan perjamuan kudus. Kalau saudara belum mengakui tubuh Kristus, saudara akan mengalami apa? Hukuman. 30. Coba perhatikan. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang... Nah, ini bukan fabrikasi. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak dengan saksama mengecek diri apa kita sudah mengaku darah dan tubuh Kristus, bukannya kita sembuh, tapi kita akan sakit dan lemah. Malah firman Tuhan mengatakan banyak di antara kita yang meninggal. Di mana dikatakan kata kesembuhan dari penyakit? Anda lihat? Ada tidak? Kenapa dipraktekkan? Dan saya melihat di Indonesia pengikutnya puluhan ribu, ada ratusan ribu barangkali. Setiap pagi, wah semua ini anak-anak kecil. Jadi saya pernah ada di Indonesia, saya berkhotbah satu jemaat yang saya tidak mau sebut nama. Itu orang antre Bapak Ibu. Mereka menunggu. Dan semua itu bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Jadi saya melihat, wow ini bagaimana? Katanya, oh saya mau sembuh, saya mau sembuh. Jadi mereka tidak pernah mengaku
tubuh Kristus dan darah menjadi Kristen, tapi mereka dibagi-bagi. Aku ayo, siapa aja ambil, silakan. Tapi firman Tuhan mengatakan banyak kamu menjadi lemah dan sakit dan kamu bisa apa? Meninggal. Amin. Mana yang benar? Menyembuhkan apa meninggal? Makanya ada malapetaka. Jelas? Jadi seorang harus mengakui tubuh dan darah Yesus sebelum dia masuk mengambil dalam perjamuan kudus. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Dan makna perjamuan kudus tidak ada penyembuhan, yaitu itu kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Setiap kita minum makan dan kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan hidup, ya Paskah lah begitu ya. Dan tidak ada kata-kata mengatakan, oh kamu minum untuk kamu sembuh gitu. Itu dibuat orang. Firman Tuhan katakan jangan ada ini ditambahkan tapi dipraktekkan. Dan banyak orang lakukan ini. Amin. Poin nomor 2. Nah, ini juga apakah seorang harus melalui katekisasi dan di CD, saudara bisa jelaskan dahulu sebelum dia boleh ikut perjamuan kudus. Saya keluar dari gereja GPIB. Ayah saya seorang hamba Tuhan. Saya tahu ini. Seperti bulan lalu saya katakan tentang baptisan bayi, saya alami. Dan CD itu artinya dikatakan oleh jemaat kami dulu bahwa Anda tidak boleh ikut perjamuan kudus dengan meja besar di gereja kami GPIB sebelum Anda di CD. Untuk di CD di gereja kami kita harus melalui katekisasi. Ada yang berbulan-bulan, saya berbulan-bulan, ada juga sampai bertahun-tahun. Maksudnya setelah Anda lulus dari katekisasi ini, Anda di CD dianggap dewasa, baru boleh ikut perjamuan kudus. Itu dari pengajaran kami dulu di GPIB. Saya cek, ada tidak di firman Tuhan pengajaran itu. Saya bolak-balik, saya cari Bapak Ibu. Dan lucunya, saya di CD umur 19 tahun. Setelah melalui proses ini, kata saya CD, tapi sama sekali saya tidak pernah mengakui darah tubuh Yesus. Saya kembali ke nightclub, umur 24 baru saya bertobat. Umur 24 setelah saya mengakui, baru saya mengakui Tuhan Yesus. Umur 24, jadi berapa tuh? 5 tahun sesudah itu. Jadi selama saya CD, ikut perjamuan kudus, saya tidak pernah mengaku tubuh Kristus. Berarti layak tidak saya? Tidak. Tetapi karena peraturan yang diberikan oleh jemaat dulu kami di GPIB, berarti saya hanya ikut-ikut saja. Coba kita lihat 1 Korintus 10, 1 Korintus 10, 16 and 21. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan apa? Darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 21, 21. Kami tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Setelah saya mengikuti perjamuan kudus, saya kembali ke nightclub, main seperti biasa, saya mengikuti perjamuan roh-roh jahat. Amin. Tapi seolah-olah kami dipaksakan, kamu harus di CD. Kalau tidak boleh ikut perjamuan kudus. Saya cek belakangnya, di mana ayatnya? Bahwa saya harus di CD untuk ikut perjamuan kudus. Artinya pertobatan mendahului perjamuan kudus. Pertobatan mendahului apa? Perjamuan kudus. Seperti saya ajarkan bulan lalu, pertobatan mendahului baptisan air, betul? Betul? Sama. Karena kita harus mengaku dulu tubuh Kristus darah Yesus. Kalau tidak, Paulus bilang kamu bisa celaka. Kamu mau sakit, kamu lemah, bahkan tidak banyak dari kalian yang meninggal, bisa mati. Itu firman Tuhan yang sebenarnya. Amin. Ini yang sebenarnya. Tapi difabrikasi, dibolak-balik. Yang mana tidak ada di Alkitab. Saya sama sekali, saya bolak-balik Alkitab saya tidak ketemukan satu kata CD. Saya tidak ketemukan kata ini. Kata CD di Alkitab. Amin. Jadi bagaimana? Apakah ini fabrikasi atau tidak? Saudara sudah mulai
tegang nih ya. Bapak Ibu di rumah mulai, wah ini Ritiau nih ngomong apa dia nih? Saya tidak ngomong apa-apa Bapak Ibu. Saya mengecek Alkitab saya, ini yang saya share, ini fabrikasi dongeng, ditambah-tambahkan apa? Kebenaran firman. Kalau tidak benar ada di dalam Alkitab, jangan ditambah. Kita kena apa? Malah petaka. Apa saudara pikir, Pak Ritiau salah? Silakan bilang saya salah, nggak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Saudara bilang Pak Ritiau itu kacau khotbahnya. Silakan. Tapi saya tayangkan firman Tuhan yang jelas di sini supaya Anda sendiri melihat bahwa betul tidak yang kita bicarakan hari ini. Ada amin? Amin. Beri pujian dong pada Tuhan Yesus supaya kita melihat kebenaran hari ini. Ya. Jadi dari mana asal-usulnya pengajaran gereja ini? Dari mana asal-usulnya? Saya tidak tahu. Harus di sini. Dan nanti Pak, kalau tanya nanti ya, saya merasa bahwa saya tidak layak ikut perjamuan kudus. Walaupun saya sudah melewati katekisme. Karena saya belum mengakui tubuh Kristus. Artinya dalam kata lain, pengajaran cara-cara ini tidak membuat saya bertobat. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mengaku dengan sadar umur dewasa, dengan sadar kamu mengaku tubuh Kristus dan kamu mengaku Yesus, silakan. Tidak ada larangan, silakan. Seperti kamu bertobat dibaptis, silakan. Tidak ada larangan. Amin. Nanti saudara bertanya setelah ibadah ya. Oke, supaya saya cepatnya. Jadi, apakah ini hanya ciptaan manusia yang dibuat-buat supaya orang senang, jadi dibikin peraturan yang sebenarnya tidak ada kaitan. Poin nomor 3. Kita mulai tengah. Supaya saya cepat ya. Apakah penyembah-penyembah benar adalah orang-orang yang menyembah dengan berbahasa roh atau bahasa lidah? Duh, saya lihat muka Anda mulai, Pak Ritiau nih berani banget ngomong begini. Coba kita selidiki. Apakah penyembah benar adalah orang-orang yang menyembah dengan berbahasa roh dan berbahasa lidah? Nah ini menjadi satu pertanyaan yang luar biasa. Karena ada dua golongan orang percaya yang mengatakan enggak, yang ini bilang iya, yang ini bilang enggak. Yang mana yang benar? Selalu kita yang mengatakan yang benar adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab. Nah, pengajaran ini tidak gampang, Bapak Ibu, tapi saya pelajari, saya selidiki. Dan saya akan tayangkan sesuai dengan apa yang saya selidiki. Saya manusia penuh dengan kelemahan. Jangan saudara bilang, wah Ritiau salah, silakan bilang saya salah, nggak apa-apa. Tapi ini yang saya selidiki. Ada amin? Dan saya tidak pernah menemukan satu ayat di Alkitab saya. Saya tidak pernah menemukan satu ayat di Alkitab saya. Mungkin Alkitab Anda berbeda, yang mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar adalah mereka yang menyembah dalam bahasa roh dan bahasa lidah. Saya tidak ketemu ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tapi apa yang saya ketemukan, coba kita baca Yohanes 4, 23-24. Ini yang saya ketemukan. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba, saya dari sini sudah tiba sekarang bahwa, baca yang keras, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, huruf kecil rohnya. Huruf besar apa kecil? Huruf kecil, bukan Roh Kudus. Dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24, yang keras bacanya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, huruf kecil. Bukan Roh Kudus. Huruf kecil, bukan Roh Kudus. Dan kebenaran, ini yang saya ketemukan. Nah ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Pada wanita Samaria. Dia tahu kami menyembah gunung-gunung ini, kamu di sini. Tuhan Yesus bilang bukan. Penyembah benar adalah mereka menyembah Bapa dalam roh. Roh itu huruf kecil. Bukan roh, itu roh kita. Nanti saya jelaskan. Bukan Roh Kudus. Ada orang menaik, oh jadi om, kita, orang anak muda nih sudah lama, om, jadi gitu ya kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia pikir Roh Kudus. Saya bilang bukan Roh Kudus. Huruf kecil kok. Roh kita. Dengan roh yang benar-benar kita menyembah Tuhan. Nah kita perhatikan, dalam pertemuan ibadah. Mungkin saudara bertanya, Pak Ritiau jelaskan, kalau Bapak mengatakan, oh penyembah benar itu bukan bahasa lidah sebagainya. Coba Bapak jelaskan. Saya jelaskan, tapi saudara sabar ya. Coba kita baca 1 Korintus 14, 26-28. 1 Korintus. Ini dalam forum ibadah. Yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang mengajarkan tentang bahasa roh, bahasa lidah. Paulus. Saya belajar dari apa yang dia tuliskan.
Coba kita baca ya 1 Korintus pasal 14 ayat 20 berapa tadi Steven? 26 ya. Kita baca pelan-pelan. Jadi bagaimana sekarang, saudara, bila mana kamu berkumpul, apa berkumpul artinya? Ya seperti kita ini. Ini orang-orang jemaat. Ya. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh. Huruf kecil bahasa roh itu. Bukan huruf besar. Bahasa roh itu bukan bahasa roh kudus, bukan. Huruf kecil. Oke? Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Baca ayat berikutnya. 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang. Seorang demi seorang. Baca yang keras. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini dalam forum ibadah. Berkumpul. Yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bukan saya. Bukan saya. Kalau saudara mau berdebat, tanya Rasul Paulus ya. Paulus ini salah nih ngomongnya, silakan. Saya hanya menyampaikan, saudara baca ayat 28. Baik-baik, 1, 2, 3. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, yang keras, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan ibadah jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan pada Allah. Ini orang yang 2-3 orang diizinkan, kalau tidak ada yang menafsirkan, Paulus bilang dia harus diam. Halo? Dia harus apa? Diam. Dikatakan tidak oleh Paulus, mari kita semua beribadah dengan bahasa roh. Ditulis tidak? Paulus sudah bilang begitu. Malah disuruh diam. Kalau tidak ada yang menafsirkan. Diam supaya kita berbicara kepada Allah. Itu ada juga ayatnya, bahwa satu-satunya kita hal yang kita tidak tahu berbicara dengan Tuhan. Ini dalam forum ibadah. Contoh, Kisah Para Rasul 10, 44, 47. Saya kasih contoh. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45, next. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena mereka melihat bahwa karena Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, huruf kecil, roh, bahasa roh, dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi Petrus dikatakan dalam penglihatan mengunjungi Cornelius. Siapa Cornelius? Dia adalah kepala tentara orang Italia. Bukan saya, nama saya. Dia pakai K, saya pakai C. Gitu. Jadi Simon mengunjungi rumahnya Cornelius adalah kepala dari tentara-tentara orang Italia. Jadi yang hadir pada saat itu Petrus kunjungi bukan orang Kristen. Bukan jemaat Tuhan. Bukan. Tetapi tentara-tentara Italia. Saudara baca ayat firman di Alkitab saudara. Dikunjungi oleh Petrus. Lantas Petrus bersaksi. Semua ini bukan beribadah jemaat Kristus, bukan gereja. Hanya disuruh oleh Tuhan. Dan situ ada beberapa orang. Petrus memberitakan Injil kepada semua orang ini. Nah di tengah pemberitaan Injil, tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka percaya, curahan Roh Kudus terjadi, baru mereka apa? Berbahasa roh. Setelah itu, jadi Petrus tidak mulai mengatakan, oke, mari kita ibadah, oke semua start, 1, 2, 3, semua bahasa. Tidak. Mereka bukan orang Kristen kok. Mereka bukan orang gereja, orang Italia, tentara lagi. Cornelius itu. Tapi terjadi. Nah, banyak orang mengatakan, oh kita harus dalam bahasa roh berdasarkan ayat ini. Berdasarkan cerita ini. Oh ya, semua kita harus mulai. Tidak, malah kebalikannya. Kalau orang mengatakan ibadah dengan bahasa berarti fabrikasi. Siapa yang ngerti? Ngerti sampai sini? Jangan marah saya. Jadi yang benar, apakah benar ibadah itu dengan bahasa roh?
Saya tidak ketemukan. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 47, cerita yang sama. Sekarang Rasul Paulus. Tolong ambilin air dong, hari. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Verse 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara baca ayat 6, 6, yang kan ikut baca sama saya dong. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 7. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Nah ini, Paulus datang ke tujuan di Efesus ini, Ada orang pernah mengatakan bahwa kita itu harus dibaptis dalam nama Yesus. Mereka ada pertemuan 12 orang. Apa yang terjadi? Mereka berbahasa roh. Bukan dimulai ini pertemuan dengan bahasa roh, bukan. Tapi setelah Paulus mengatakan kamu harus dibaptis dalam Tuhan Yesus, Paulus tumpang tangan, baru apa? Baru mereka apa? Bersorak. Amin. Jadi dengan pengertian itu mereka tidak mulai pertemuan ini dengan ayo kita semua mulai dengan bahasa roh. Tidak ada ceritanya. Kalau ini dipakai mengatakan bahwa kita beribadah yang benar harus semua ini, berarti ini fabrikasi dong. Yang mana yang salah? Mana yang benar? Amin. Saudara bingung ya, tidak apa-apa, dibaca, kan direkam nih ya. Dengar lagi, saudara selidiki. Kalau saya salah, Bapak Ibu, jangan salahkan saya, salahkan Rasul Paulus dengan Petrus. Karena itu yang saya pelajari. Saya tidak ketemui. Mereka berkumpul ayo dengan sengaja, mari kita mulai ibadah ini semua mulai bahasa roh. Tidak ada. Di mana ceritanya? Ada amin? Saya selesaikan, sudah. Saya cuma ada waktu sedikit lagi. Poin nomor 4. Apakah bahasa roh atau bahasa lidah bisa dipakai untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang? Tuh. Pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu di rumah ini panitia sudah mulai kacau nih khotbahnya. Tidak. Saya hanya berdasarkan penyelidikan firman Tuhan yang sebenarnya. Dan jangan difabrikasi. Apakah benar dengan bahasa roh kita bisa usir setan? Apakah benar dengan bahasa roh kita bisa sembuhkan orang? Halo? Dan dipraktekkan oleh banyak-banyak hamba-hamba Tuhan yang saya tahu. Tetapi apakah ini hanya ditambah-tambahkan dongeng, fabrikasi apa di dalam firman Tuhan? Saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab, kecuali saya salah Bapak Ibu. Saya tidak pernah ketemu bahwa ada seorang mengusir setan dengan bahasa roh. Atau menyembuhkan orang dengan bahasa roh. Mungkin Bapak Ibu di rumah ahli-ahli teologi selidik kalau ada kasih tahu saya. Jangan marahin saya, ini saya research saja ya. Oke. Fakta apa dongeng? Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita tidak bisa menyembuhkan orang dengan bahasa roh atau bahasa lidah atau mengusir setan, kenapa dilakukan? Kenapa dipraktekkan? Mungkin saya salah ya Bapak Ibu. Saya akui mungkin saya salah. Ini mungkin, ini hanya riset saya. Saya tidak percaya pribadi. Saya tidak percaya kalau berdoa di dalam roh atau berdoa di dalam Roh Kudus itu artinya berdoa di dalam bahasa roh. Saya tidak percaya. Sekali lagi. Sebagai seorang hamba Tuhan, dengan jujur saya katakan, kalau kita berkata berdoa di dalam Roh Kudus, saya tidak percaya kalau itu artinya berdoa dalam bahasa roh. Dari kata-kata saja sudah berbeda. Mestinya ayat itu mengatakan kamu harus berdoa dalam bahasa roh. Tetapi dikatakan berdoa di dalam Roh Kudus. Berbeda. Ngerti? Kalau kamu jangan makan itu ya. Oh kamu boleh makan itu. Berbeda kan? Walaupun makan. Saudara masih bingung ya. Sekali lagi.
Saya tidak percaya kalau kata-kata berdoa di dalam roh artinya berdoa di dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Kita akan pelajari. Contoh Efesus pasal 6 ayat 18. Contoh. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini yang saya maksud. Roh Kudus. Tidak dikatakan dalam bahasa roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala, ingat, segala orang kudus. Paulus mengatakan ini adalah satu senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah, yaitu Paulus katakan kita jangan lupa ya. Udah kasih list, kamu harus pakai topeng selamatan dan sebagainya, jira. Paulus ayat 18 dia katakan, jangan lupa juga berdoa di dalam roh. Paulus tidak katakan, kamu jangan lupa berdoa dalam bahasa roh, berbeda. Untuk orang-orang, apa? Kudus. Berdoa sambil berjaga-jagalah untuk juga orang-orang kudus. Nah, riset saya yang saya lakukan untuk mengaplikasikan ini, kita baca Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma 8. Yang keras, 1, 2, 3. Demikian juga roh, yaitu roh kudus, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ingat, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak. Terus saudara perhatikan ayat 27, 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh kudus itu, yang yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Siapa yang berdoa? Roh Kudus atau bahasa roh? Roh Kudus. Halo? Rasul Paulus katakan tadi berdoa dalam bahasa roh untuk orang kudus. Sekarang di Roma dia bilang seperti itu. Kita tidak tahu lagi bagaimana berdoa. Makanya kali kita berdoa tuh, waduh pikiran banyak, khawatir, jadi berdoanya hilang. Jadi kita ngomongnya ngawur aja, nggak fokus gitu. Makanya berjaga dalam bahasa roh. Saya kasih contoh yang gampang deh. Misalnya kita berdoa di luar di lapangan bola, ada kilat, ada guntur, kilat. Kita lagi berdoa nih di lapangan, berdoa di lapangan. Terus kita, jangan sampai kita kena, mari kita berdoa di dalam rumah. Apakah kita harus berbahasa rumah? Untuk menjaga jangan sampai doa kita keganggu. Makanya dia bilang berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga. Nah Paulus bilang di Roma, kita juga sama, kita nggak bisa berdoa lagi, nggak kuat. Siapa yang berdoa? 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 Bukan bahasa lidah. Bukan bahasa roh. Roh Kudus sendiri berdoa buat kita. Untuk siapa? Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi, saya sudah hampir selesai. Saya tahu saya akan ditanggapi. Saya nggak khawatir. Saya nggak khawatir. Sungguh, saya nggak khawatir. Karena saya sudah bilang dengan istri saya berdoa. Saya harus dengan kepenuhan Roh Kudus, keberanian. Banyak orang nggak berani bicara gitu, betul? Banyak orang nggak berani bicara gitu. Betul kok, Jos? Banyak orang nggak berani. Mungkin dia takut kehilangan jemaat, takut kehilangan uang, penghasilan dipecat kali juga. Takut tidak populer. Nah saya sudah katakan, ada dua hal yang saya pakai dalam pelayanan. Nomor satu, saya tidak suka menyenangkan hati manusia. Tidak suka. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau saya melayani, saya berkenan pada manusia, saya bukan hamba Kristus. Jadi saudara mau apa-apakan saya silahkan, saya nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Dan yang kedua, saya tidak mau jadi hamba uang. Sudah jelas, saya mau jadi hamba Tuhan. Yang dengan kepenuhan Roh Kudus menyatakan kebenaran sendiri. Kalau Tuhan Yesus bilang penyembah benar dalam roh dan kebenaran, berarti nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, nggak usah ditambah-tambah. Nggak usah kita dengan model-model segala macam yang tidak ada di firman Tuhan. Ada haleluya. Seperti saya katakan, untuk menyembuhkan orang sakit, saya tidak ketemu ayat. Bahkan untuk mengusir setan-setan, kita belajar bulan lalu, Tuhan Yesus kasih apa? Kuasa. Ingat 70 murid? Ingat 70 murid dikasih kuasa, dan setan-setan takluk dengan mereka.
Sekali lagi tidak dikatakan, oke kita semua bahasa roh, setan lari. Tidak ada ayatnya. Dan mereka pulang 70, setan takluk. Setan takluk dengan kita. Kata-katanya takluk, menaklukkan setan. Ditaklukkan. Dengan kuasa siapa? Dan kesembuhan juga begitu. Saya tidak ketemu ayatnya. Dalam bahasa roh, orang sakit disembuhkan. Di mana ayatnya? Tapi yang saya ketemukan ini, yaitu orang disembuhkan karena doa yang lahir dari iman. Itu saya ketemukan. Coba kita lihat Yakobus 5, 14, 16. James. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Sudah jelas berbicara tentang orang sakit. Baiklah yang mengirim para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Baca ayat berikutnya. Yang keras. Dan apa? Dan yang saya lagi, dan doa, bukan minyak olesan yang menyembuhkan. Dan doa yang akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berdosa maka dosanya itu akan diampuni. Dan doa yang lahir dari iman akan apa? Menyelamatkan orang itu dan siapa yang membangunkan dia dari sakit? Tuhan Yesus. Kita berdoa dengan iman yang menyembuhkan, oke, karena imanmu seperti 4 orang yang dibawa orang yang lumpuh itu dibawa Tuhan, karena iman kalian yang membawa ini, jadi orang ini diselamatkan dari dosa. Nomor 1 dosanya dulu. Dosamu telah diampuni. Pernah ingat ceritanya? Yang diturunkan dari atap, begitu jatuh depan Tuhan, dosamu sudah diampuni. Karena iman orang baru dikatakan, angkat tilammu. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Dan dosanya yang mana? Seperti saya katakan, kalau kita ada di padang pasir, padang gurun, tidak ada minyak. Apa orang ini tidak sembuh? Kita berdoa. Boleh minyak gula, silakan. Taruh minyak kayu putih, taruh balsem, silakan. Asal jangan matanya dipakai balsem ya, marah tuh. Oke. Doa yang apa? Dengan akan menyelamatkan orang sakit. Dia menyembuhkan. Coba baca ayat berikutnya. Ini yang terkenal ayatnya. 1, 2, 3. Itu ayat berikutnya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya apa? Supaya apa? Saling apa? Mendoakan, menampuni. Nah kita kalau udah orang manusia udah kesel, sampai mati juga saya nggak lupa sama dia, biarin aja salahnya sendiri. Tapi kita harus saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baca yang keras. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sekuasanya. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadi doa orang beriman yang menyembuhkan. Ada tidak tulis doa orang-orang bahasa roh? Dituliskan tidak? Paulus kan, kamu orang sakit ini harus berbahasa roh, bersalin dia. Kalau enggak sembuh dia. Ada tidak? Kenapa dilakukan? Saudara, mukanya ada, saya lihat dari sini ada berbeda. Ada yang bingung, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya gitu ya saya lihat. Tapi saya katakan, saya hamba Tuhan. Saya diberikan oleh Tuhan untuk memberanikan diri menyatakan ini. Dan saya tahu tidak banyak hamba Tuhan berani. Tapi saya sudah selesai. Yang mau diskusi silakan. Mau yang nomor telepon, saya suka ngobrol diskusi. Mau 4-5 jam saya suka. Tapi jangan berdebat. Saya tidak suka berdebat. Saya diskusi ya. Berisen ya. Seperti saya katakan, saya pernah duduk sama orang saksi Yehova 2 minggu di rumah. 2 minggu berisen berdiskusi. Akhirnya dia bilang, Pak Ritya, orang bule lagi, udah tua. Setiap kita ngobrol mereka cuma bilang, kamu punya pengetahuan firman luar biasa. Mau tidak jadi majelis kami? Mau diangkat jadi majelis kita, elder. Saya bilang, thanks but no thanks. 2 minggu. Saksi Yehova. Setiap mereka tanya, saya jawab, saya tanya, mereka bingung. Saya nggak ada masalah diskusi. Tapi kalau memang saya salah, saya minta maaf. Amin. Sekali lagi, kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau ini firmannya benar,
Jangan debat saya. Tanya Rasul Paulus. Kok Paulus tidak tulis bahasa lidah di sini? Bahasa roh. Dalam kesembuhan. Kok dalam mengusir setan-setan takluk murid-murid 70 loh. Bukan 1, 70. Kok mereka tidak pakai bahasa roh? Tapi mereka pakai kuasa dari Tuhan. Dan ini yang menyembuhkan, katanya karena kita beriman, kuasa Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan. Bukan kuasa manusia. Kita hanya dipakai dengan iman mendoakan orang sakit. Ada haleluya. Ngerti? Waktu saya sudah selesai, saya akan tutup. Jadi apa aplikasinya? Nomor 1, sekali lagi, firman Tuhan tidak boleh ditambah. Firman tidak difabrikasikan. Yang tidak ada, jangan diada-adakan. Saudara dan saya akan kena malapetaka. Dan saya seorang hamba Tuhan, 48 tahun lebih, saya tidak mengalami malapetaka dari Tuhan. Saya tahu itu, bukan saya arogan, saya tahu. Anak cucu kami, saya tidak ada malapetaka apa tuh. 48 tahun lebih saya melayani Tuhan. Memang kalau saya salah, saya udah bangek kalau kena COVID apa segalanya barangkali. Tuhan udah, kamu salah Cornelius, kamu stop, kamu penyesat, kamu penyesat. Dalam hatiku, yang mana yang menyesat? Memberitakan yang benar apa yang tidak ada? Yang mana yang menyesat? Jawab saya. Yang mana yang menyesatkan? Yang tidak ada di Alkitab, apa yang memberitakan Alkitab? Yang tidak ada di Alkitab itu menyesatkan. Tuhan bilang hati-hati, zaman ini orang datang dengan namaku, dengan nama Tuhan. Saya hamba Tuhan. Mereka menyesatkan banyak orang, Tuhan katakan. Oke? Janganlah juga kita berdusta melawan kebenaran. Nah sekarang saya ceritakan kebenaran, terus kita berdusta, itu juga bahaya. Melawan kebenaran itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia. Dan hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Coba kita baca Yakobus 3, ini ayat terakhir, James 3. Yakobus, baca, bantu saya saudara. 1, 2, 3. Baca. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri yang keras. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Jangan berdusta melawan kebenaran. Apa semua itu? Coba baca ayat 15, verse 15. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia. Baca keras, dari hawa nafsu, dari setan. Dari setan. Jangan melawan kebenaran. Kalau saya salah, saya salah. Kalau saya benar, saya tidak mau melawan ini. Apa yang saya share. Karena kalau kita melawan kebenaran firman Tuhan, hikmat kita bukan dari Tuhan, dari hawa nafsu manusia dan dari mana? Dari siapa? Dari mana? Ayo dong, jangan usah takut. Dari mana? Setan-setan. Rupanya, saya akan tutup dengan ini. Rupanya dengan ayat ini saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang memfabrikasikan Alkitab, mereka itu dari setan-setan. Bukan dari hikmat Tuhan. Yakobus mengatakan kalau kamu kurang hikmat, kamu berdoa, minta dengan iman. Tuhan akan dengan saudara secara sukacita memberikan hikmat. Saya tahu hamba Tuhan banyak yang tidak dapat hikmat dari Tuhan. Hawa nafsu manusia. Seperti saya katakan tadi. Kalau saya beritakan kebenaran firman, jemaat saya bubar dong. Saya nggak ada ini. Bisa gitu. Itu bukan dari Tuhan. Ada amin? Masih ada hal-hal lagi banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Saya nggak ada waktu, saya selesai aja. Banyak Bapak Ibu yang saya pelajari akhir ini, dijelaskan oleh firman. Kasih dengan apa pengertian Roh Kudus. Saya minta, saya bukan gombal, saya tidak. Besok saya mau khotbah. Tidak, ini sebulan ini saya siapkan. Dan dengan doa saya ngobrol dengan istri Sahani, dengan doa saya berdoa, Tuhan kasih saya kesabaran dan keberanian. Karena tidak mudah mengajar seperti ini. Ada haleluya, amin. Dan saya hanya mendoakan bahwa kita yang tahu ini, kita hati-hati Bapak. Jangan kalau kita bersaksi, ini ngomongnya begini, ada nggak ayatnya? Jangan hati-hati, nanti saudara kena malapetaka. Itu seperti perjamuan kudus tadi. Semua orang aja ambil, silakan, nggak apa-apa, nyembuhin. Di mana kebenarannya? Malah pada mati nanti. Tuh, itu kan Rasul Paulus bilang. Tidak sedikit dia, kamu yang apa? Menang, kalau tidak mengaku tubuh Kristus. Amin. Jadi, saya harap firman Tuhan ini, waktu saya sudah selesai, bukan menjadi satu bahan perdebatan.
tapi menjadi satu bahan pemikiran buat saya pribadi. Saudara pikir seperti di firman Tuhan dikatakan mereka dengar firman Tuhan di gereja-gereja pertama, mereka pulang, mereka selidiki lagi. Apa benar nih orang di firman ini? Diselidiki lagi dari kitab-kitab suci. Apa benar? Saudara silakan. Ayat-ayat yang sudah saya katakan tadi, khotbah ini nanti ditayangkan sekali lagi di Facebook. Saudara selidiki. Kalau saudara bilang saya salah, saya salah. Ada amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Seringkali kami berdoa, kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan hamba percaya hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang dituliskan oleh firman Tuhan. Bukan pendapat manusia, hikmat manusia, karena hikmat manusia adalah hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Khususnya mengajarkan yang tidak ada menjadi ada. Yang sudah bertahun-tahun. Tuhan, terima kasih. Dengan cara sederhana, kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Sekali lagi hamba berdoa ya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir yang di rumah, supaya mereka mengerti bahwa ini hanya berdasarkan apa yang saya selidiki dalam firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, sekali lagi berkat firman-Mu, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan menyimpannya dalam hati. Di dalam namanya kami berdoa. Semua katakan, amin. Terima kasih, God bless you.